Berikut adalah senjata-senjata yang bisa lo bawa kemana-mana. Oke, di video kali ini gue akan mereview beberapa item yaitu EDC, Everyday Carry Weapons, atau senjata-senjata yang biasanya gue sering bawa dalam bepergian beraktivitas. Kira-kira item-item apa aja itu, saksikan video berikut. Jadi yang jelas karena gue mungkin lebih fokus kerjaan di lapangan, di luar, dan gue sering bepergian, tentu gue harus membawa sesuatu yang sekiranya bisa jadi alat untuk perlindungan gue. Jadi kira-kira ada apa aja di sini, dan dilihat ada tactical pen, ada tactical flashlight, ada ear cap, dan juga pepper spray, dan terakhir ada baton stick. Dan gue akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari masing-masing item, ya. Oke, kita mulai yang pertama dari yang paling kiri saya, yaitu ada tactical pen di sini. Jadi tactical pen ini dia berbahan baja, ya, jadi tidak bisa dipatahkan, dia berbahan baja. Dan selain digunakan sebagai pena pada umumnya, ya, seperti bolpen, tapi juga memiliki fitur di bagian kepala dari bolpen ini ada glass breaker atau pemecah kaca. Jikalau kita terjebak dalam ruangan kaca atau mungkin dalam kendaraan terkunci, tidak bisa lari, kita bisa memecahkan kaca dengan cara kita menggenggam seperti ini dan kita pecahkan ke objek atau ke kaca di situ, ya. Dan ini ukurannya seperti bolpen pada umumnya dan sangat ringan, jadi tidak berat, dan juga harganya pun nggak begitu mahal. Ini bisa sekitar mungkin 250 ribu lah, tergantung merek juga pastinya. Dan kelebihan ini menurut gua, kalau lu mau pergi traveling dengan menggunakan pesawat, baik itu dalam negeri maupun luar negeri, ini sangat aman dan tidak jadi masalah. Dan lu nggak perlu harus taruh di bagasi. Lu taruh aja, lu bawa di dalam tempat HP atau di kantong celana, ini tidak jadi masalah. Kelebihan tactical pen di situ. Dan yang terakhir tentu digunakan fitur sebagai alat pembelaan diri, dikarenakan bagian yang tajam, jadi kita bisa melakukan serangan ke arah kepala, tenggorokan, ke bagian-bagian yang sensitif tentunya, ya. Jadi ini sangat berguna dan bermanfaat banget menurut gua, dan gua udah bawa ini kemana-mana. Oke, berikutnya di sini ada tactical flashlight, ya. Jadi tactical flashlight atau center taktis, dimana memang tactical flashlight ini berbagai macam ukuran, cuman ini yang paling mini yang dari gua punya, ya. Jadi khusus buat di kantong celana atau di tempat HP, ya. Dan selain digunakan seperti center pada umumnya, dan dia menggunakan pancaran cahaya LED atau sinar putih di sini, ya. Jadi sangat bagus sekali untuk digunakan sebagai bela diri juga. Jadi pertama ini sangat kecil dan kasat mata, ya. Dan bisa dilihat di bagian atas terdapat fitur mahkota di sini. Jadi ini yang membedakan dengan center pada yang pada umumnya, ya. Ini sangat tajam sekali, sangat tajam, dan dapat memecahkan kaca atau objek-objek benda keras, ya. Jadi benda keras dia bisa merobek, dan kalau digunakan sebagai bela diri bisa merobek kulit, bisa merusak wajah, dan berbagai macam teknik kita bisa gunakan dengan cara ini. Dan Anda bisa lihat tactical flashlight ini tidak kelihatan di tangan saya, sehingga kalau digunakan sebagai alat bela diri ini hampir tidak terlihat kalau saya membawa sesuatu, ya. Dan bahannya sangat ringan, harganya sangat murah. Gua beli sekitar hampir 100 ribuan, ya, tergantung merek juga. Dan yang pasti ini juga kalau lo traveling keluar, ya, naik pesawat ini tidak ada masalah dan tidak perlu taruh bagasi, ya. Jadi selain tactical pen, tactical flashlight ini juga barang yang selalu gua bawa kemana-mana. Dan khusus untuk tactical pen dan juga tactical flashlight ini lebih kepada close range atau jarak dekat, ya. Dan sangat enak digunakan dan pas genggaman di tangan. Dan berikutnya di sini ada ear cap ring.
Jadi atau cincin tapi bentuknya seperti telinga kucing atau kepala kucing. Dan ini juga sangat kecil sekali objeknya dan hampir tidak terlihat sama sekali. Dan ini cara menggunakannya tinggal kita masukkan ke jari, tergantung jari Anda. Kalau saya mungkin pasti di jari manis, ya, jari manis. Dan kalau saya dalam posisi mengepal, saya bisa melakukan serangan ke depan di berbagai macam pukulan, jadi uppercut, hook, atau jab straight ke depan. Ya, dan juga kalau misalkan mau disembunyikan tanduknya, ini bisa kita tinggal putar ke dalam, ya, ke dalam. Jadi ini bisa dilakukan untuk serangan yang berbau dengan tangan terbuka. Mungkin saya pas mau grab tangan seseorang, apa leher, bahu, atau mencakar wajah dengan tangan terbuka, ini sangat mudah sekali dan memberikan resiko yang cukup tinggi. Ya, dan kalau misalkan saya posisi mengepal pun, ini tidak menyakiti tangan saya. Tidak menyakiti tangan saya sama sekali, ya, jadi aman. Jadi saya bisa buka dan saya bisa mencakar, menampar, merobek kulit. Ini sangat luar biasa dan harganya sangat murah sekali. Jadi gua beli sekitar hampir 80.000 untuk satu cincinnya. Dan tentunya kelemahannya adalah ini tidak bisa lu bawa traveling dengan menggunakan pesawat. Karena jelas yang berbahan seperti ini gua kira rasanya nggak mungkin bisa sih. Memang gua belum pernah coba, cuman rasanya sih nggak bisa. Gua selalu kemana-mana bawa tactical pen dan juga tactical flashlight. Ya. Dan ini khusus untuk jarak dekat atau close range. Ya. Oke, berikutnya ada pepper spray di sini. Di pepper spray atau semprotan lada. Di pepper spray ini berbagai macam merek dan juga berbagai macam ukuran atau berapa mili, ya. Dan yang ini merek JJ Pepper. Dan di bagian atas juga terdapat ada gantungan, jadi bisa dipakai di kunci kendaraan, ya. Dan pepper spray ini bagus membela diri jikalau jarak dari lawan itu sekitar 1,5 sampai 2 meter depan kita. Sebelum dia maju atau menyerang, kita bisa menyemprotkan pepper spray ini ke wajah, dan ini jelas memberikan kerusakan pada mata lawan kita, ya. Dan ini kalau disemprotkan bisa mencapai jarak sekitar 1,5 sampai 2 meter dan sangat safety, ya, sangat safety digunakan. Kenapa? Karena di bagian atas ada safety-nya. Jadi kalau misalkan kita tidak mau disemprotkan, ini ada putaran lock sama unlock, ya. Jadi ini posisi terkunci, tapi kalau Anda putar ke samping, ya, ini siap untuk disemprotkan. Dan gua pernah coba ke tanaman, ya, bukan ke orang, dan sempat gua cium baunya sangat pedas dan bau sangit sih kalau gua bilang. Dan harganya kurang lebih sekitar hampir 150.000 gua beli. Dan tentunya traveling ke luar negeri atau naik pesawat pun lu nggak bisa bawa ini, jelas ini nggak mungkin bisa dibawa. Tapi kalau dalam kehidupan sehari-hari lu keluar dekat-dekat rumah atau beraktivitas di dalam kota lah, ya, gua pikir aman sih selama lu nggak naik pesawat bawa ini. Oke, yang terakhir di sisi kanan gua yaitu ada baton stick, ya, ada baton stick. Nah, di baton stick ini sebenarnya digunakan untuk aparat penegak hukum, dan memang kalau gua pikir sih ini bukan barang legal lah untuk dibawa kemana-mana. Karena kalau ini ada operasi di jalan, ya, tentu pasti akan jadi masalah karena memang ini sifatnya senjata, walaupun senjata tumpul tetap ini konteksnya sebuah senjata. Cuman ya gua juga nggak terlalu sering bawa ini karena yang pertama yaitu karena ini tidak legal. Dan yang kedua juga menurut gua terlalu besar dan bingung gua mau bawa seperti apa, ya. Tapi ya cukup bisa dipakai untuk pembelaan diri, ya, dengan cara kita lemparkan saja bagian ujung disentakkan ke depan dan keras, ya, dan dia bisa memanjang kurang lebih sekitar 50 cm, ya, tergantung merek, ya, ada yang sampai 60 cm, ya, tergantung merek. Dan tentu kita harus tahu tekniknya, cara untuk menyerang, ya, jadi untuk memukul dengan bagian handle dari baton stick ini. Dan harganya sendiri kurang lebih sekitar hampir 250.000, 300.000 tergantung merek dan juga tergantung panjangnya.
Cuman yang pasti gua pikir untuk battle stick ini kurang praktis memang untuk digunakan kemana-mana. Tapi kelebihannya adalah untuk jarak yang luas atau long range lah kalau gue bilang. Ini sangat berguna sekali untuk mengganggu, menyerang untuk dekat dengan kita, ya. Dan tentunya harga tersebut tidak bersamaan dengan holster atau tempat penyimpanan baton sendiri, ya. Dan walaupun sudah tumpul, lu nggak bisa bepergian dengan menggunakan pesawat dan membawa ini, ya. Jadi gue pikir ini yang paling jarang gue bawa. Review dari gue tadi itu yang sering gue bawa, ya, item-item ini. Dan tentu ada kelebihan dan kekurangan, ya, dan harganya juga bermacam-macam variasi, fungsinya pun juga sama. Yang pasti konteksnya adalah always prepare, selalu bersiap siaga jika terjadi sesuatu, paling nggak kita punya sesuatu di genggaman kita atau yang kita bawa. Oke, stay safe.